Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu Nijak Sari Hasibuan di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita masuk bab 3 tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui kompetensi dasar pada materi ini, yaitu 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Baiklah, materi tentang gen dan kromosom. Anak-anak, coba amati teman-teman yang ada di sekitar kalian. Tentunya akan mendapati banyak perbedaan ciri atau sifat. Mungkin ada yang tinggi, pendek, rambut ikal, rambut keriting, dan lurus. Dan ada juga yang memiliki wajah bulat dan lonjong. Perbedaan ini terjadi karena adanya gen yang diwariskan dari orang tua kita. Dengan peran gen ini, ciri-ciri kita akan mirip dengan orang tua. Unit pewarisan sifat disebut dengan materi genetik. Materi genetik berperan penting dalam pewarisan sifat warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk hidung. Setiap ciri atau sifat yang ada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah mewariskan materi genetik melalui sel sperma, ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu bergabung melalui proses fertilisasi. Nah, anak-anak masih ingat apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan. Oleh karena itu, penggabungan materi genetik ini muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri mirip dengan ibu. Yang kemudian, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Pada setiap inti makhluk hidup terdapat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Nah, DNA ini merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Lilitan DNA pada protein histon ini membentuk benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini akan memadat membentuk kromosom yang terdapat dalam inti sel. Anak-anak, perlu diketahui DNA adalah molekul identitas yang ada pada tubuh makhluk hidup, yang sering disebut dengan keturunan dari orang tua. Sedangkan RNA adalah molekul yang bisa membantu membentuk DNA ketika proses sintesis protein di dalam gen terjadi. Terdapat beberapa perbedaan struktur DNA dan RNA, antara lain DNA memiliki struktur untai ganda atau double helix. RNA memiliki struktur untai tunggal atau single helix. Pada DNA, gulanya berupa gula deksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa.
Nukleotida ini dapat dibagi menjadi beberapa struktur yang lebih kecil disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Pada basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan perhatikan perbedaan tabel DNA dan RNA berikut ini. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan susunan sel kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan haploid atau N. Jumlah kromosom pada sel tubuh adalah 23 pasang. Dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya adalah 46 pasang. Kromosom 1 sampai 22 disebut dengan autosom atau dikatakan kromosom tubuh karena menentukan warna kulit, bentuk wajah, golongan darah, dan seterusnya. Sedangkan pada kromosom ke-23 disebut dengan gonosom atau dikatakan sebagai kromosom kelamin. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting untuk menentukan jenis kelamin manusia. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Dan jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan laki-laki atau XY. Nah, anak-anak bisa memahaminya. Kita lanjutkan pada istilah-istilah pewarisan sifat. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut. P adalah parental yang berarti induk. F adalah filial yang berarti keturunan. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati seperti bentuk, warna, golongan darah, dan sebagainya. Genotip adalah sifat yang ditentukan oleh gen. Alel adalah bentuk alternatif suatu gen yang memiliki pasangan kromosom homolognya. Homozigot adalah individu yang mempunyai pasangan gen dan alel yang sama. Heterozigot adalah individu yang mempunyai pasangan gen dan alel tidak sama. Satu dominan dan satu resesif. Dominan adalah sifat yang menang, yaitu sifat yang tampak pada fenotip keturunannya. Biasanya diberi simbol dengan huruf besar yang diambil dari huruf pertama dari sifat dominan. Resesif adalah sifat yang kalah, yaitu sifat yang tidak tampak pada fenotip keturunannya. Biasanya diberi simbol dengan huruf kecil dari sifat dominannya. Dan intermediate adalah sifat antara sifat dominan dan resesif.
Anak-anak dapat memahaminya? Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.